Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini menceritakan seorang sniper elit dari Marinir Amerika Serikat ditugaskan oleh CIA untuk menjalankan misi rahasia di Vietnam, membunuh seorang bandar narkoba berbahaya yang juga terlibat dalam jaringan terorisme. Namun situasi menjadi rumit ketika ia mengetahui bahwa targetnya ternyata adalah temannya sendiri yang dulu ia kira sudah mati dalam perang. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah operasi rahasia yang dipimpin oleh seorang sniper legendaris bernama Thomas Baker, di mana target mereka kali ini adalah ketua teroris licin yang akan melakukan transaksi senjata api ilegal dengan rekan bisnisnya yang baru saja tiba. Stand down. Akibat kecelakaan beberapa tahun yang lalu, Baker harus kehilangan jari telunjuk dan menembak menggunakan jari tengah. Sempat gemetar karena penyakit sarafnya kembali kambuh, spotter menjelaskan bahwa jarak tembak adalah 650 yard atau sekitar 550 meter. Dengan kondisi angin tidak menentu mustahil rasanya bagi Baker untuk melakukan tembakan, tetapi Made that goddamn shot. Game over. misi barusan tidak lain hanyalah simulasi dengan monitor raksasa sebagai media pandangan. Meski di usianya yang sudah tua, Baker mampu membuktikan bahwa dia tetaplah sniper terbaik yang pernah ada. Bukannya bangga, si kapten yang ingin menggeserkan posisi Baker pun justru tampak kesal dengan pencapaiannya dan pergi meninggalkan markas begitu saja. You fail that medical next week. And that's a promise. Yes, sir. Thank you, sir. Keesokan harinya, Baker pun pergi ke ahli syaraf untuk memeriksa jarinya ke dokter dan menjelaskan bahwa tendon atau bagian saraf yang rusak biasanya berfungsi untuk menekuk dan meluruskan jari. Namun dalam kasus Baker, saraf ini bisa secara refleks melakukan gerakan tanpa disengaja, apalagi jika pasien dalam keadaan panik. Yeah, I know. I guess, See him. Sejenak kita tinggalkan Baker dan beralih ke Vietnam saat seorang kurir barang haram bernama, kita panggil saja Samsul, mendapati pacarnya yang sedang bersama pria asing yaitu Kwan yang mengaku sebagai pembeli. Namun karena ini adalah kali pertama mereka bertemu, Samsul yang menganggap pacarnya seorang cepu pun dengan tega menghabisinya hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Benar dugaan Samsul, selama ini Kwan adalah seorang intel yang memang sudah lama menyelidiki sindikat kejahatan mereka, di mana rencananya sendiri Kwan bermaksud menjadikan Samsul sebagai umpan untuk menangkap si pemimpin dan meminta bantuan Amerika mengirim sniper terbaiknya. I gotta get your sniper. Beliau bernama Avery, jenderal tentara yang akan membantu Kwan menangkap komplotan si Samsul, di mana asistennya memberitahu bahwa sudah ada beberapa sniper muda berbakat yang akan menggantikan Baker sekaligus menjadi kandidat dalam misi nanti. Namun karena hanya Baker lah satu-satunya sniper terbaik di Amerika, Avery pun ingin Baker yang melakukannya. Old. I want Beckett taking it. Larut malam, Baker yang tidak bisa tidur pun membuka berkas foto bareng dengan besti lamanya yang gugur di medan perang. Beberapa tahun yang lalu, Baker dan tentara lain mendapat tugas menangkap seorang germo barang haram di pedalaman hutan Vietnam dan si teman dinyatakan hilang setelah melakukan baku tembak. Keesokannya, Baker pun dibangunkan oleh dua tentara yang Avery kirim untuk membawanya ke markas. Avery menjelaskan bahwa misinya kali ini adalah mengeksekusi seorang bos mafia yang terlibat banyak sekali kasus seperti bisnis opium, penjualan organ tunggal, dan pencurian. Di mana Baker akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui siapa target yang ternyata
Target yang dimaksud tidak lain adalah teman lama Baker bernama Finnegan yang sempat dinyatakan hilang saat menjalankan misi. Avery menjelaskan bahwa pasca gagalnya misi mereka, Finnegan diketahui membelot bahkan kini menjadi pimpinan para penjahat. Dijuluki sebagai The King Cobra, Finn berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Is there any other way to handle this? Sempat menolak karena tak ingin menghabisi teman sendiri, Baker pada akhirnya tetap mengambil misi ini dengan pertimbangan Finn yang sudah terlalu berlebihan dalam berbuat kejahatan. Tiba di hotel sesuai arahan Avery, di sana sudah ada Kwan yang akan menjadi rekan Baker, termasuk memberikannya peralatan sniper milik Baker. Be ready at 11:30. Saat Kwan sedang minum bajigur hangat itulah Kwan menjelaskan bahwa Finnegan alias King Cobra akan melakukan transaksi dengan klien baru di sebuah tempat hiburan malam. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada yang tahu tentang misi rahasia ini kecuali Kwan dan Avery saja, karena kepolisian dan hakim di Vietnam sendiri sudah berada di bawah kekuasaannya Finnegan. I'm gonna make the dealer put up. By the way, how are your weapons? Karena transaksi akan dilakukan dalam waktu dekat, Kwan pun membawa Baker ke lokasi untuk melakukan survei, di mana jarak dari hotel tempat menginap menuju arah klub malam berada di sekitar 300 meter saja. Sehingga dengan skill mumpuni yang Baker miliki, misi ini rasanya tidak akan terlalu sulit. I wanna see you after this. One shot is all I need. Sendirian, Kwan pun terlihat sudah berada di dermaga memantau Samsul yang sedang menyambut si klien asing. Tak lama, Avery menelpon ingin mengetahui kabar terkini dari misi dan Baker itu sendiri. Beliau khawatir jika Baker menyimpan keraguan karena Finn adalah sahabatnya dulu, namun Kwan meyakinkan bahwa Baker tidak menunjukkan sikap tersebut sama sekali. So far, so good. Malamnya Kwan mengadakan pertemuan rahasia di tepi dermaga dengan si Samsul dan ingin agar Samsul menempatkan alat pelacak pada jas atau pakaian Finnegan saat melakukan transaksi, di mana tujuannya sendiri agar Kwan bisa melacak keberadaannya dengan mudah. Singkat cerita, malam operasi pun tiba. Ditemani beberapa agen lain, Kwan pun terlihat sudah berada di klub malam memantau kedatangan Finnegan dan si klien asing. Begitu juga Baker yang baru keluar dari hotel menuju atap di seberang klub malam dan mulai mempersiapkan semua peralatannya. Sesuai informasi dari Samsul sebelumnya, si klien terlihat sudah memasuki klub dikawal oleh beberapa anak buah si Cobra. Berlokasi di lobi atas, kita akhirnya akan diperlihatkan dengan seperti apa muka Finn alias The King Cobra saat ini dan tiba-tiba. Akibat Samsul bersikap ceroboh menempelkan alat pelacak, Finn yang curiga pun menahan dan malah menginterogasinya. Begitu juga Baker yang mendapat masalah dengan teropong snipernya hingga harus membatalkan tembakan, tetapi gara-gara penyakit sarafnya kambuh, Baker justru malah menembak si klien asing dan membiarkan Finn lolos. Samsul tewas setelah anak buah Cobra menghabisinya. Sementara untuk Kwan CS, mereka harus terlibat baku tembak dengan penjahat yang masih tersisa sampai akhirnya. Beruntung Baker menembak tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Kwan. Namun dengan jumlah musuh yang tidak seimbang, Kwan cukup dibuat kewalahan untuk menarik mundur pasukannya. Sehingga dengan penuh penyesalan, ia pun harus rela kehilangan dua agen terbaiknya. Tak hanya Kwan, Baker juga sama dibuat repotnya saat seorang sniper kiriman Cobra berhasil menemukan lokasi dan menjatuhkannya dari tempat penyimpanan senjata. Namun berkat skill mumpuni dan jam terbang yang tidak bisa dianggap remeh, Baker berhasil menjatuhkan si sniper dari jarak 300 meter hanya menggunakan pistol genggam biasa.
Saat semuanya sudah selesai itulah datang pihak kepolisian yang juga Cobra kirim untuk menangkap Baker tanpa memperdulikan kejelasan Kwon tentang mereka yang sedang dalam misi rahasia. Kapten yang entah disuap berapa duit pun tetap melanjutkan interogasi dan menyiksa Baker secara tidak tanggung-tanggung. Mendengar Baker gagal menghabisi Cobra dan kepolisian Vietnam sedang menahannya, Avery yang akan kena marah atasannya pun memilih angkat tangan dari masalah ini dengan membuat laporan palsu tentang Baker yang dianggap tewas dan hilang saat menjalankan misi tadi. Hasn't checked in. I'm gonna have to call you back. No, it's under control. Baker sendiri terlihat sedang diseret oleh petugas lapas dan akan dimasukkan ke dalam kurungan yang sangat sempit. Sementara Kwon yang menunggu di luar, ia secara kebetulan melihat salah satu anak buah Cobra yang nampak terburu-buru keluar dari dalam kantor dan tiba-tiba terjadilah ledakan hebat dan menghancurkan seisi kantor, di mana hal itu dilakukan demi menghabisi Baker karena diketahui masih hidup. Melihat ada celah kesempatan, Baker pun memanfaatkan momen ini untuk kabur setelah menghajar petugas lapas yang ada di sana. Keesokan harinya Baker mengajak Kwon untuk tetap melanjutkan misi dan Kwon yang merasa dikhianati oleh saudaranya sendiri pun langsung menyetujui ajakan tersebut. Menggunakan informasi dari Samsul sebelumnya, Cobra biasanya melakukan transaksi di tengah hutan dekat perbatasan sehingga mereka langsung bergegas saat itu juga. Dalam perjalanan, Baker pun merebut ponsel Kwon dan langsung membuangnya. Ia yakin jika Avery sudah memasang pelacak dan akan berusaha melenyapkan semua saksi mata. Saat sedang berhenti di pinggir sawah, itulah Kwon memberitahu bahwa mereka sudah dekat dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan dia baru saja beberapa meter mereka pergi dari sana, sudah ada 3 intel utusan Avery melakukan pelacakan. Namun karena Baker berada satu langkah lebih maju, mereka hanya menemukan ponsel Kwon yang dibuang ke dalam tumpukan jerami kering, di mana hal tersebut membuat Avery benar-benar emosi. What do we do? Tell them to keep looking. Not they. Beckett. Kwon dan Baker sendiri terlihat sudah sampai di hutan dan langsung melakukan penelusuran, di mana insting tajam seorang sniper legendaris tak sulit bagi Baker mencium aroma-aroma jebakan yang sudah Finnegan persiapkan dan tiba-tiba meski hanya bermodalkan senapan angin biasa yang sebelumnya Kwon pinjamkan, Baker mampu membuktikan bahwa apapun jenis senjatanya jika jatuh di tangan yang tepat, maka itu adalah bencana bagi musuh seperti pembantaian yang dilakukannya saat ini. Tersisa satu penjahat kehabisan peluru yang kabur ke dalam hutan. Baker sengaja menahan Kwon untuk tidak menghabisinya dulu, karena satu-satunya cara tercepat menemukan sarang si Cobra adalah dengan terus mengikuti jejak si penjahat yang sehingga dan mereka pun berhasil menemukan persembunyian Finnegan yang selama ini mendirikan kerajaan bisnisnya di dalam goa bawah tanah. Tak hanya memiliki banyak cabang, mereka juga menemukan lokasi di mana barang haramnya dibuat, termasuk arena tarung bebas yang disiarkan secara langsung. Kwon tak sengaja terjatuh yang membuatnya berhasil tertangkap. Melihat Baker kabur ke dalam sisi lain, Finn menyuruh beberapa anak buah melakukan pengejaran sementara untuk Kwon. Cobra tidak langsung menghabisinya dan justru mengutus petarung andalannya untuk duel 1 lawan 1. Agar pertarungannya berjalan tidak seimbang, Cobra pun memberikan 2 bilah golok agar si petarung memenangkan pertandingan. Sementara untuk Kwon, ia hanya diperbolehkan menggunakan ikat pinggang yang membuat celananya terus melorot dan tiba-tiba beres menghabisi si petarung dan kembali disandra, kita akan dibawa pada Baker yang masih terlibat petak umpat dengan para penjaga sampai akhirnya Let him go!
not part of this. Tepat saat Becker membidik kepala Finnegan dari atas batu itulah, Kwon juga didesak agar Becker sebaiknya mundur dan Finn akan membiarkannya hidup kali ini saja. Namun dengan sebagai kejahatan yang dilakukan Finn membuat Becker tidak ragu untuk mengambil resiko tersebut. John Gale is senator? Soon to be president, some say. What about Stevie? Disinilah Finn akhirnya jujur tentang motif atau alasan dirinya menjadi seperti sekarang. Sama seperti kondisi Becker saat ini yang dibuang dan dilupakan oleh kesatuan, Avery juga melakukan hal yang sama pada Finnegan beberapa tahun yang lalu. Dan itulah yang membuat Finnegan bisa seedan dan segila seperti saat ini. The only way I see it from here is to kill him. Go! Get out, Beckett! Dan kita akan diperlihatkan dengan betapa jeniusnya seorang Becker saat melakukan bidikan dengan senjata seadanya. Sadar jika pandangannya terhalang oleh Kwon yang berada di depan Finn, Becker membidik si anak buah dengan akan memanfaatkan refleks jari saat ia menembak urat tangannya sehingga berkat perhitungan akurat dari seorang Becker, Cobra pun tewas setelah si anak buah tak sengaja menembak kepalanya. Untuk pasukan yang masih tersisa, mereka langsung menjatuhkan senjata dan menundukkan badan karena setelah Cobra tewas, Becker diangkat sebagai pemimpin baru. The mongoose. What do they want? Kwon menambahkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak lebih dari ingin menjunjung tinggi kebiasaan lama. Warga di sini percaya bahwa Tuhan mengirim ular kobra untuk berkuasa yang ketika si ular semakin serakah, Tuhan lalu mengirim musang untuk menghentikan keserakahannya dan itulah alasan mereka tunduk kepada Becker. There's a Colonel McKenna. I want you to contact him and only him in Cambodia. Karena ini bukanlah gayanya, Becker pun membebaskan para penjahat dan meminta mereka kembali pada kehidupan normalnya masing-masing. Kwon disuruh membereskan semua kekacauan yang terjadi, sementara untuk Becker, ia langsung menelpon orang kepercayaannya untuk melakukan penjemputan dan akan mengasingkan diri di negara Kamboja dan film pun selesai.